Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham yang ditulis oleh Al-Imam Abil Qasim Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili. Imam As-Suhaili. Halaman 61 jilid ketiga. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyiru alayya ayyuhan nas. Asyiru alayya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia, beri aku masukan, beri aku pertimbangan. Nabi itu ngomong begitu. Jadi sangat tak pantas ada manusia zaman sekarang merasa tak perlu belajar dari manusia yang lain. Rasulullah saja asyiru alayya ayyuhan nas. Kasih saya masukan. Nabi yang ayat turun kepadanya, ya, berkata begitu lembut kepada umatnya, tolong kasih masukan. Nah, sekarang ketemu manusia dikasih masukan, dia tolak. Apa dia lebih hebat dari Nabi? Bisa jadi. Atau kemungkinan kedua, jarang baca sirah nabawiyah. Begitu. Wa innama yuridul ansar. Jadi menurut Ibnu Hisham, ditafsirkan, hadis tadi ditafsirkan bahwa yang ditujukan atau yang ingin yang ingin diajak ngomong itu adalah innama yuridul ansar, bahwa Rasulullah menginginkan kaum Ansar. Ya. Wadzalika annahum adadun nas, karena waktu itu kaum Ansar adalah sebagian dari rombongan yang berangkat menuju perang Badar ini. Wa annahum hina bay'uhu bil aqabah, bahwasanya orang-orang Ansar ini pernah dulu berbaiat bersama Nabi kepada Nabi di Aqabah. Aqabah itu perjanjian sebelum Rasulullah hijrah, ya. Jadi menjelang hijrahnya Nabi, kaum Ansar datang ke Mekah dalam rangka mencari orang yang bernama Muhammad bin Abdullah, yaitu Rasulullah SAW, dan ingin menyatakan kesetiaannya. Maka baiat atau pernyataan kesetiaan itu disebut dengan baiatul Aqabah. Ya, Aqabah mengambil tempat, namanya Aqabah. Dan mereka ketika mengambil tempat atau mengambil baiat di Aqabah itu, mereka memberikan suatu pernyataan bahwa mereka akan melindungi Nabi sebagaimana mereka melindungi keluarga mereka. Dengan catatan waktu itu melindungi Rasulullah di kota Madinah atau kota Yastrib zaman dahulu. Makanya Rasulullah minta pandangan dari mereka, karena peperangan ini akan terjadi di luar wilayah Madinah. Jadi kita tahu dari Madinah menuju kayak gini nih kalau saya buatkan dioramanya. Ini Madinah ini posisinya di sini nih. Nah, di sini nih Madinah di sini. Rasulullah SAW bergerak menuju Badar. Badar di sini, dekat laut. Yang biru ini laut. Laut merah, ya, Al-Bahrul Ahmar. Tapi di sini biru, ya. Lautnya di sana juga kalau yang sudah pernah ke sana ya biru juga, nggak ada merah-merahnya. Itu istilah saja, ya. Dulu disebut Bahrul Kulzum sebelum menjadi Bahrul Ahmar. Jadi Rasulullah ketika berangkat menuju dari Madinah menuju Badar ini sudah di luar zona kota Madinah. Makanya Rasulullah ingin beristisyarah. Apakah kalau pertempurannya di luar Madinah, orang Ansor tetap setuju? Karena kalau kita lihat kontraknya, seandainya ada kontraknya, kan waktu itu baiatnya nggak pakai kontrak, nggak ada materai gitu, nggak ada cap jempol, nggak ada. Apakah masih berlaku kalau pertempurannya di luar? Ini Mekah di sebelah selatan nih, Mekah di bawah sini. Ini Mekah 320 km ke Madinah. Orang-orang Abu Sufyan dari Syam di utara lagi mau lewat sini. Abu Jahal berangkat dari sini. Makanya ada 3 rombongan nih. Rombongan musyrikin Abu Sufyan dengan rombongan musyrikin Abu Jahal, Rasulullah dari sebelah timur ke arah barat. Makanya di dalam Al-Qur'an, wa idz ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Ingatlah ketika Allah menjanjikan satu di antara 2 rombongan. Rombongannya Abu Sufyan atau rombongan Abu Jahal. Ternyata yang ketemu Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal yang akan bertemu. Ya. Ini iseng saya dulu bikin peta ini. Karena pasti akan sering ngomongin ini. Daripada ngayal-ngayal saya siapkan diorama. Atau 3 dimensi begitu. Kelihatan gunung-gunungnya dikit. Ya, walaupun nggak bisa kemana-mana, kita bisa ke Madinah hari ini. Alhamdulillah. Baik, lanjut. Ternyata falamma qala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berkata demikian, bertanya demikian, qala lahu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Berkata kepadanya, menjawab pertanyaan tadi, sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Apa perkataannya? Wallahi laka annaka turiduna ya Rasulullah.
demi Allah sepertinya engkau menginginkan kami. Menginginkan kami itu menginginkan kami untuk menjawab pertanyaanmu tadi. Wahai Rasulullah, apakah benar? Pertanyaan begitu. Qala ajal, kata Nabi. Betul sekali. Ya, kalau bahasa kita itu of course, tentu saja. Kata bukan bahasa kita, bahasa orang. Bahasa kita tentu saja gitu. Ajal. Qala laqad amanna bik. Jawaban dari Sa'ad bin Mu'az, sungguh kami telah beriman kepadamu. Wasaddaqnak. Wasaddaqnak. Dan telah membenarkanmu, membenarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwal haqq. Dan kami bersaksi bahwa apa yang sampai kepadamu itu adalah kebenaran. Wa a'tainaka 'ala dzalika uhudana wa mautsiqana. Dan kami telah mengambil kepadamu, telah memberikan kepadamu perjanjian kami dan ikatan kami. Ala sam'i wa ta'ati. Atas mendengar dan taat. Jadi itu secara sekilas mengatakan bahwa nggak ada masalah. Ya, kami bukan sekedar mau berperang denganmu. Dari awal kami sudah beriman, sudah membenarkan, telah bersaksi atas kebenaran yang engkau bawa, telah memberikan kepadamu perjanjian kami, mautsiqana itu apa namanya, keterikatan kami, dan kami itu sudah berjanji alas sam'i wa ta'ati, mendengar dan taat. Nah, ini khas orang-orang Ansor. Ya, orang-orang Ansor itu khas seperti itu. Maaf, saya harus off sebentar saja. Paling 5 menit untuk mengisi pulsa saya. Ini ada informasi bakal off. Jadi sebentar saja saya leave, nanti saya join lagi. Bentar. Terima kasih Ustadz Agung. Ya, sambil kita menunggu Ustadz Agung. Mulai gabung kembali Ustadz Agung. Enggak usah start video. Niat dulu. Niat ah. Emang lu mau ngapain? Mau ngapain? Apaan sih? Koring. Mau ngapain? Mikrofonnya anu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti sekitar jam 11:15 itu nanti ada tanya jawab ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin tanya jawab, yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ustadz, bisa dengan lewat chatting boleh, atau dengan raise hand juga boleh ya, sesuai dengan yang sudah disiapkan. Bisa dari sekarang dipersiapkan. Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah beres, di urusan teknis. Udah diisi lagi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh saya lanjutkan? Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jadi tadi menyambung tadi yang sempat terhenti sebentar. Jadi Sa'ad bin Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, ala sam'i wa ta'ati. Kami ini mendengar untuk taat, bukan mendengar untuk mikir-mikir, bukan mendengar untuk membangkang, tetapi mendengar untuk taat. Ya, jadi ini juga sikap mulia yang harus kita pahami, bahwa seorang muslim itu belumlah dianggap sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebelum dia mengalahkan hawa nafsunya dibandingkan dengan kepentingan umat atau kepentingan pribadinya di atas kepentingan yang lain. Ya. Jadi menarik ketika Sa'ad bin Mu'az mengatakan ala sam'i wa ta'ati. Kami mendengar itu untuk taat ya Rasulullah SAW.
Famdi ya Rasulullah, tunjukkanlah kami jalan kami atau pimpinkanlah kami ya Rasulullah, lima aratta fanahnu ma'ak, sebagaimana atau kemana yang engkau inginkan kami akan bersamamu. Fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, lawis ta'radta bina hadzal bahra fakhudtuhu la khudnah ma'ak. Demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, seandainya keridhaanmu itu ada di dasar lautan, maka kami akan masuk ke dalam dasar lautan itu. Akan kami binasa bersamamu, atau kami akan nyemplung istilahnya, masuk ke dalam lautan itu untuk mendapatkannya. Ma'ak, bersamamu. Ma takhallafa minna rajulun wahid. Dan tidak akan tertinggal di antara kami ini walaupun cuma satu orang. Tidak akan ada yang tertinggal, gitu maksudnya. Ya. Ini terjadi tentu saja di era abad ke-1 Hijriah, atau ini kan tahun kedua Hijriah ya, baru tahun kedua Hijriah. Kalau dimasehikan itu sekitar 620 sekian itu, atau abad ke-7 Masehi. Berarti belum ada teknologi bawah laut, belum ada kapal selam, belum ada orang menyelam dengan tabung, ya, belum ada alat-alat seperti itu. Jadi ketika dia mengatakan bahwa akan kepada berjatuhan semua di barang-barang. Sebentar. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa kami siap ya untuk masuk ke dalam lautan seandainya engkau perintahkan untuk itu berarti menunjukkan bahwa kesiapan mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siru wa abshiru. Marilah kita bergerak, atau segeralah bergerak, berangkat ya, seperti itu. Ya Allah, sebentar ya. Yang di belakang ini tiba-tiba oleh. Jadi siru wa abshiru. Segera bergerak dan apa namanya? kabar gembira, songsonglah kabar gembira, atau ada kabar gembira bagi kalian. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani ihdat ta'ifatain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara dua kelompok. Wallahi laka'annil an, akan tetapi demi Allah saat ini anzuru ila masari'il qaum. Aku sudah diperlihatkan bahwa lawan kita itu mendatangi tempat kehancurannya atau kebinasaannya. Jadi ternyata hikmahnya adalah ketika bermusyawarah, ketika Rasulullah mengambil waktu, kalau kita lihat secara pragmatis, lawan bergerak, kita pun harus bergerak. Ya. Kita menuju satu tempat, maka kita harus datang duluan, sampai duluan, agar bisa memilih tempat yang paling menguntungkan untuk sebuah pertempuran. Namun kenapa Rasulullah berhenti? Karena dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita bertanya-tanya, kenapa menghabiskan waktu untuk bermusyawarah lagi, padahal jelas musuhnya di depan. Ternyata ada hikmahnya. Ketika orang bermusyawarah, Allah berikan karunia dan Allah berikan satu keberkahan sehingga apa yang kita putuskan itu, ya, seandainya diputuskan yang sama tanpa melalui syura, dengan diputuskan dengan syura, itu berkahnya berbeda. Makanya Nabi mengatakan, awalnya kita dijanjikan salah satu di antara dua kelompok tanpa ada kepastian yang lain. Namun di kalimatihi tadi turun bahwa aku sekarang diperlihatkan bahwa musuh kita ila masari', sampai kepada tempat mereka akan binasa. Jadi itu. Jadi kalau misalnya kita diajak untuk bersyura, ya, syura untuk urusan umat, ya, untuk urusan kebaikan, itu jangan kita anggap remeh, karena syura itu adalah bagian dari keberkahan yang Allah turunkan kepada kita, dan dengan syura itu kemenangan yang akan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi kemenangan yang penuh dengan berkah. Tsumma nazala qariban min Badrin. Kemudian mereka mulai turun ke lembah Badar dari arah yang lebih dekat, disebut dengan Udwatud Dunya. Ya. Faraqiba huwa wa rajulun min ashabihi. Kemudian Rasulullah SAW menunggang kuda atau menunggang untanya bersama seorang sahabat Nabi SAW. Jadi Rasulullah kemudian turun ke lembah Badar. Sebentar. Lembah Badar itu pernah saya buat. Sebentar. Maaf, saya naik dulu. Ini dia. Ini ada lembah Badar. Jadi kalau misalnya kita, ini saya buatkan 3 dimensi juga. Kayak kue ini dari jauhnya, kayak kue habis dimakan. Mana nih utara selatannya? Ini. Utaranya nih sebelah sini. Ini utara sebelah atas. Utara, ini selatan. Jadi utara ini wilayah arah ke Mekah ini.
Ini yang arah ke Mekah ke sini, ini yang arah ke Syam, ke selatan. Kebalik saya. Begini berarti. Ini arah ke Mekah, selatan, ini arah ke Syam, ke utara. Ini ada celah kecil ini yang ke arah Madinah, ini ke arah timur. Karena Madinah di sebelah timur dari Badar. Ini Badar, ini lembah Badar. Ini saya ambil dari petanya Muhammad Hamidullah, Dr. Muhammad Hamidullah. Tahun 1968 beliau melakukan survei di lembah Badar, nah itu dibuatkan petanya, tapi petanya ya 2 dimensi, terus saya bikin pakai gipsum, di belakangnya sebenarnya kardus biasa, tapi atasnya ini gipsum, makanya dia nggak lembek. Kalau pakai kertas yang dibubuk itu cepat lembek, ini nggak, ini keras, solid. Jadi seperti nanti saya gunakan peta ini kalau kita sudah mulai membahas yang teknis-teknis mengenai Badar ya. Jadi sumur Badar di mana, terus bukit yang dipakai Nabi untuk membangun tendanya dan sebagainya. Ini pohon-pohon kurma di sekitar sini. Baik. Nah, jadi nggak tahu nih waktunya cukup. 10, 5, 9, 11. Berarti kita mungkin sampai hanya bagian awal dari perang intelijen ini. Jadi Rasulullah SAW tadi meninggalkan kaum muslimin membangun tendanya di luar lembah Madinah, di luar lembah Badar, jadi di sebelah sini dari lembah Badar. Nah, Rasulullah SAW turun ke lembah Badar ini bersama sahabatnya bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika Rasulullah turun ke lembah tersebut, qala Ibnu Ishaq kama haddatsani Muhammad bin Yahya bin Hibban hatta waqafa ala syaikhi minal Arab fasa'alahu an Quraisyin. Nah, ketika Nabi SAW sampai di bawah, sampai di dekat lembah Madinah itu, belum sampai ke Madinah, Badar ya, sampai ke lembah Badar, sebelum sampai di sana, dia bertemu waqafa ala syaikh, kepada seorang yang sudah tua, ya, kakek-kakek atau orang tua, yang namanya itu di kemudian hari dikenal sebagai Sufyan ad-Dumari. Sufyan ad-Dumari. Itu menurut Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Ishaq tidak menyebut namanya. Ketemu seorang tua. Fasa'alahu an Quraisyin. Rasulullah SAW bertanya kepada orang tua itu tentang di mana perihal atau di mana gerangan orang-orang Quraisy berada. Wa an Muhammadin wa ashabihi wa ma balahu anhum. Dan dia juga bertanya, Nabi bertanya kepada orang tua itu tentang Nabi. Nah, ngerti nggak maksudnya? Rasulullah bertanya kepada orang tua tadi, an Muhammadin. Kok bisa Rasulullah bertanya kepada orang tua itu tentang di mana Quraisy, di mana Muhammad, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya. Wa ma balaghahu anhum. Balaghahu. Dan apa-apa yang sampai kepadanya, apa informasi-informasi yang beredar. Nah, sebelum saya lanjutkan, kenapa Rasulullah bertanya kepada orang itu tentang dirinya sendiri? Berarti orang tersebut tidak mengetahuinya. Kalau mengetahui yang bertanya itu Muhammad, dia mengatakan, kau Muhammad, katanya. Enggak, tapi orang tua itu tidak tahu. Berarti Rasulullah perfect itu penyamarannya. Jadi Rasulullah ada sekali waktu Rasulullah datang kepada orang yang orang itu tidak tahu kalau dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah terkenal sekali. Jadi Rasulullah melakukan pendekatan intelijen, pendekatan rahasia, bertanya kepada orang tadi untuk mengorek keterangan darinya. Ya. Pertama Rasulullah bertanya tentang Quraisy, terus Rasulullah bertanya tentang Muhammad, ingin tahu apakah orang-orang di sekitar sini sudah tahu bahwa Quraisy dan Muhammad SAW, rombongan kaum muslimin, itu sudah sampai di dekat Badar. Apa jawaban orang tua tadi? Faqala syaikhu, la ukhbirukuma hatta tukhbirani mimman antuma. Saya tidak akan memberikan kabar, memberikan apa-apa kepada kalian berdua, hatta tukhbirani, sampai kalian berdua menceritakan kepadaku mimman antuma, dari mana kalian atau siapa kalian? Siapa kalian berdua? Faqala Rasulullah SAW, idza akhbartana akhbarnak. Kalau kau mau menceritakan apa yang kami jawab, apa yang kami tanyakan, maka kami akan beritahu siapa kami. Qala adzaka bidzaka. Kalau begitu baiklah, itu sama lah istilahnya. Kau kasih tahu ini, saya kasih tahu ini, ya. Qala na'am, kata Syekh tadi berkata, baiklah. Qala Syekhu fa innahu balaghani, ya betul. Fa innahu balaghani anna Muhammadan wa ashabahu kharaju yawma kadza wa kadza. Fa in kana sadaqa alladhi akhbarani fahumul yawma bimakani kadza wa kadza. Kata dia, bahwasanya aku sampai berita kepadaku bahwa Muhammad dan rombongannya telah keluar dari kota Madinah di hari ini dan hari ini.
kada wa kada, ya, such and such kalau bahasa Inggrisnya. Hari ini dan hari ini tidak disebutkan sama dia karena ini biasanya kisah-kisah seperti ini tanggal-tanggalnya itu berbeda-beda. Fa in kana sadaqan ladzi akhbarani, seandainya orang yang menyampaikan kabar itu kepadaku itu bisa diterima atau dia itu tidak berbohong, fahumul yauma bimakani kada wa kada, maka rombongan Muhammad itu mereka ada di tempat ini, sudah dekat di tempat ini, di tanggal ini atau baru saja datang. Lil makanil ladzi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjukkan waktu itu satu bukit di sini yang disebut dengan Udwatud Dunya, satu tempat kata dia di belakang bukit itu. Dan itu benar ternyata tempat di mana Rasulullah meninggalkan rombongan tadi sebelum Rasul turun ke lembah itu bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah bisa memahami bahwa orang tua ini punya akurasi data, ya, punya ketepatan data yang baik. Kemudian dia lanjutkan wa balaghani anna Quraisyan, dan sampai juga kabar kepadaku tentang orang-orang Quraisy. Dia tidak menyebutkan Abu Sufyan, menyebutkan rombongan Quraisy. Berarti Quraisy itu datang dari Mekah. Ya, rombongan yang kedua tadi yang ini Allah hancurkan, ya. Karena ada dua rombongan Quraisy kan, dari Mekah, ada dari Syam. Rasulullah sampai di sini. Jadi ternyata Abu Jahal sudah dekat di sini. Berarti rombongan ini bergerak dengan sangat cepat. Kenapa Rasulullah jaraknya lebih sedikit tapi datangnya hampir sama dengan yang jaraknya 2-3 kali lebih jauh? Karena rombongan Rasulullah SAW punya unta hanya 70, sedangkan pengendaranya 314. Sehingga harus berganti-ganti satu unta untuk 3-4 orang. Jadi kecepatannya bukan kecepatan unta, tapi kecepatan orang jalan kaki. Pas giliran dia tidak di atas unta. Sedangkan rombongan orang-orang Quraisy yang 1000 itu hampir semuanya memiliki kendaraan. Ya, kalau semuanya naik kendaraan ngebut lah. Logiknya seperti itu. Nah, sampai di sana dia mengatakan, sesungguhnya sampai ke berita kepadaku bahwa orang Quraisy sudah keluar dari kota Mekah yauma kadza wa kadza, di hari ini dan hari ini, ya. Fa in kana alladzi akhbarani sadaqani, seandainya ngasih kabar kepadaku itu orangnya bisa jujur kepadaku, saya dipercaya, fahumul yauma bimakani kadza wa kadza lil makani alladzi fihi Quraisy. Kemudian dia menunjuk ke arah yang selatan, di belakang bukit yang sono, gitu. Kalau Syekh itu orang Betawi, yang ono di sono gitu, yang ini di sini gitu. Kira-kira begitu. Rasulullah kaget karena apa? Tidak menduga rombongan Quraisy juga sudah dekat lembah Badar ini. Jadi dikatakan yang satu di Udwatud Dunya, yang satu lagi di Udwatul Quswa. Dua bukit paling besar yang ada di Badar. Jadi yang satu di sana. Rasulullah mendapatkan informasi yang sangat berharga. Ya. Masya Allah. Nah, setelah ditunjukkan seperti itu, falamma faragha min khabarihi, setelah Rasulullah selesai mengorek seluruh keterangan dari orang tadi, qala, orang tadi bertanya, mimman antuma, sekarang siapa kalian berdua ini sebenarnya? Nah, disinilah kita harus berpikir, nih Rasulullah ngomong apa adanya apa enggak ya? Nah, kira-kira Rasulullah SAW akan berkata seperti apa? Apakah Rasulullah mengatakan, ya ini saya Nabi, atau Rasulullah mengatakan sesuatu? Logiknya di mana? Kalau kita di dalam peperangan, maka kita tidak mungkin membuka informasi tentang siapa kita. Karena ketika dalam peperangan, suatu bagian, satu pihak itu lebih dahulu mengetahui lawannya, maka dia punya keunggulan. Jadi Rasulullah menjawabnya sebagai berikut. Faqala Rasulullah SAW, nahnu min ma'in, kata Nabi. Kami dari air, kata Nabi. Jadi Rasulullah nggak bilang, saya Abu Bakar, saya Muhammad, ini Abu Bakar nih, kami ini mau memerangi Quraisy, kami di sana. Tapi jangan bilang-bilang ya. Oh, udah bocor tuh. Dan berapa banyak rahasia kita bilang, jangan bilang-bilang. Orang tadi juga ngomong ke orang berikutnya, jangan bilang-bilang. Akhirnya 10 orang ngomong semua jangan bilang-bilang, sampailah ke dia. Sampailah akhirnya kepada orang yang seharusnya tidak sampai. Jadi kata Rasulullah, kami dari air kok. Nah, itu banyak ditanya orang ini, apakah ini berbohong? Kata Rasulullah SAW, boleh kita melakukan suatu pengecohan dalam 3 hal, kata Nabi SAW. Ya. Diperbolehkan kita mengatakan sesuatu tidak secara tersirat, ya, tidak secara tersirat dalam 3 hal. Ketika sedang menyampaikan 2 muslim yang bertikai, yang kedua seorang suami kepada istrinya, ya, untuk memujinya, dan yang ketiga adalah ketika kita di dalam perang, disebut dengan al-makidah. Makidah itu strategi. Saya lagi nyari-nyari hadisnya. Kalau nggak salah sudah tulisin catatan karena di sini tidak dikasih keterangan. Nah, di sini ada. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4275. Dari Ummu Kulthum bintu Uqbah, qalat ma sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Nabi SAW, yurakhisu fi syai'in minal
kadhibi. Ya, tidak boleh illa fi thalathin. Tidak boleh merahasiakan atau tidak mengapa mengatakan sesuatu yang tidak pada aslinya. Ya, maaf, berarti kebalik nih. Tidak boleh mengatakan sesuatu kebohongan kecuali illa fi thalathin, kecuali dalam 3 hal. Karena Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah pernah bersabda sebagai berikut, ar-rajulu yuslih bainan nas, seseorang dalam rangka untuk mendamaikan 2 orang yang lagi bertikai. Yang kedua, war-rajulu yaqulu fil harbi. Maaf, ini tulisannya agak jelek, tulisan saya sendiri. Susah bacanya kalau tergesa-gesa. Fil harbi, ya, atau seorang laki-laki ketika di tengah peperangan, war-rajulu yuhadditsu imra'atahu, atau ketika seorang laki-laki sedang berkata-kata kepada istrinya, wal mar'atu tuhadditsu zaujaha, atau seorang perempuan ketika lagi memuji suaminya. Jadi kalau untuk memuji suami atau memuji istri, boleh agak sedikit-sedikit, waduh cantik banget, ya padahal mungkin lagi nggak cantik, gitu. Mungkin lagi belum dandan gitu atau apa. Atau waduh ganteng banget bang, gitu kan, padahal abangnya lagi baru bangun atau mungkin baru apa istilahnya baru sembuh dari sakit kan, lagi lemes gitu ya, ganteng di mananya gitu ya, wah abang kuat banget nih, nah, misalnya begitu. Boleh. Bukan yang bohong yang lain nih, bukan bohong-bohong yang ngebohongin, ya lain lagi yang memuji. Yuhaditsu itu dalam percakapan-percakapan artinya memuji seseorang. Jadi harus jelas konteksnya juga, jangan dipakai hadis ini untuk nyeleweng, nggak boleh. Jadi ada 3 kondisi. Yuslih bainan nas, boleh dalam rangka ada 2 orang nih, ribut nih, misalnya itu bertikai gitu ya. Terus kita ngomong ke yang satunya, dia sebenarnya orang baik loh, itu mau sebenarnya baikan gitu, cuma dia nunggu sinyal. Terus kita ngomong ke sebelahnya lagi, kita ngomong sebagian juga seperti itu. Akhirnya 2 orang, bener enggak bener. Kumpulin akhirnya mereka merasa perlu berbaik-baikan. Nah, itu boleh. Jangan kita bilang, emang nih sono tuh jelek banget dah, udahlah nggak usah temenan lagi, itu makin jelek berarti. Nah, itu yang boleh, kata Nabi, boleh melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak pada kewajarannya, boleh untuk 3 hal, yaitu menyatukan orang yang lagi bertikai. Selain itu nggak boleh. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harb, seseorang ketika ditangkap dalam suatu peperangan terus dia dipaksa ngomong, boleh ngomong, kita bohongi aja musuh itu. Walaupun kalau ketahuan aslinya mati, ya itu risiko dari perang. Kemudian tadi yang ketiga sudah. Jadi begitu. Jadi Rasulullah mengatakan, nahdu min ma. Saya dari air. Ya Rasulullah nggak bohong, karena di Madinah ada air kan. Banyak sumur di Madinah. Ada 3 kali kan yang lewat Madinah itu. Wadi Al-Aqiq, ada Wadi Al-Mahzur, ada Wadi Al-Muzainib. Banyak. Ada 3 yang paling besar. Jadi kata Rasulullah, kami dari sumber air kok. Cuman orang itu nggak ngerti. Nah, kuncinya di sini Rasulullah ketika mengatakan nahnu min ma'in tsumman sarafa anhu. Setelah ngomong langsung memisahkan diri, segera berlalu dari dia. Jadi sambil berlalu sambil ngomong, iya dari air gitu aja, sambil lambai-lambai, cepat bergerak. Qala yaqulu syekh, kemudian syekh tadi dari kejauhan itu masih ngomong, ma'in ma'il Irak, kata dia. Dari sumber air mata air yang mana? Apakah dari Irak? Kata dia. Kejauhan Iraknya, Badar di mana, Madinah di mana, Irak di ujung sebelah sana, di ujung timur lagi. Tapi mungkin itulah yang dia pahami. Seseorang itu dia tidak celaka karena omongan kita, dan dia juga tidak kemudian harus tahu siapa yang ngomong. Itu Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Khawatir dia kemudian jalan, ketemu Abu Jahal, dia tanya, kamu lihat siapa saja? Oh, tadi saya baru lihat Muhammad SAW. Nah, itu jadi masalah. Nah, di kemudian hari, Sufyan bin Dumari ini datang ke Madinah dan ketemu. Lah, bukankah kalian berdua dulu yang pernah bertemu dengan aku di Badar? Betul, kata Rasulullah. Dulu kami berdua datang Islam. Kami tidak boleh memberitahu siapa kami. Akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah dia husnul khatimah. Itu kisahnya. Ya, menarik kisah ini karena memang kejadian sebelum Badar. Biasanya jarang dibahas. Suka dilewati saja, di-skip saja itu kabar itu. Bahwa sebenarnya kita pun di dalam keadaan berperang, ya kita harus hati-hati dalam menyampaikan informasi. Kadang-kadang manusia itu suka enteng banget tuh ngomongin ini. Sebagaimana waktu tahun 1967 kan,
ketika Israel itu pernah menyerang, menghantam Mesir, Suriah, Yordan, Lebanon, Irak sekaligus. 1967 disebut dengan An-Naksa. Dalam literatur Arab disebut An-Naksa, hari kemunduran. Itu kenapa Israel bisa menghantam 432 pesawat Mesir belum sempat terbang, masih di bandara, masih di landasan. Itu ada namanya perang 1967. Itu ketika pertama kali Al-Quds jatuh ke tangan Zionis Israel, la'natullah alaihim ajma'in. Kenapa? Karena dahulu orang Mesir ini saking banggaannya merasa hebat itu, mereka ngomong di jalan, di kafe-kafe, di bar-bar, kan banyak juga tuh orang-orang yang sekuler yang suka mabuk-mabukan. Nah, itu ngomong bahwa kami udah siap, pasukan kami perang, pasukan memang waktu itu dibantu oleh Uni Soviet dalam jumlah pesawat yang banyak, yang namanya jualan kan kasih banyak. Nah, cuma orang Mesirnya tidak biasa jaga rahasia. Hingga mereka ngomong, padahal kita tahu di Kairo menjelang tahun 1967, itu Yahudi atau Zionis itu sering ngirim mata-mata untuk mendengar, terutama di kafe-kafe yang banyak didatangi oleh perwira-perwira militer. Jadi mereka mendengar, oh di sini, ada di sini. Bahkan mungkin buat nyombong itu dikasih tahu kalau bandaranya di sini, padahal harusnya dirahasiakan. Akhirnya dicatat semua dan dijadikan target-target. Jadi kalau sudah dalam peperangan, dikorek nggak boleh. Jangan sampai ada informasi keluar dari kita, dan juga kita tidak boleh menceritakan. Jadi misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu nih, ada suaminya kerja dinas di TNI misalnya begitu, lagi ditugaskan kemana, nggak boleh ngomong. Ke tukang sayur juga nggak boleh. Wah, maaf nih bang, suami saya mungkin mau nyombong kali maksudnya, suami saya lagi ditugaskan di mana gitu disebutnya. Padahal harusnya nggak ngomong. Itu bisa mengakibatkan bocornya informasi. Ya siapa tahu tukang sayur itu ya informasinya nyampe kemana kita nggak tahu. Bisa jadi terjadi musibah di sana. Operasinya terbongkar, banyak yang mati. Itu harus dipikirkan baik-baik. Biasanya kalau keluarga militer, TNI, itu biasanya dilatih itu. Suami istri itu dilatih untuk tidak sembarangan ngomong. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang buat nyombong, kadang-kadang suka tuh ngomongnya begitu-begitu. Akhirnya bocor informasi kan. Nah, ini ada kisah di dalam Sirah Nabawiyah yang menjelaskan betapa mahalnya itu, betapa berbahayanya itu seandainya bocor. Nah, ini sudah 11.15. Saya kalau mau cerita satu lagi, ini bisa 15 menit lagi. Tapi saya serahkan kepada panitia, apa menambah kisah atau ngasih waktu untuk tanya jawab. Terserah. Ya, baik Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya yang begitu baik, terpapar luas ya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa menggunakan raise hand atau bisa melalui via chatting. Ustadz, ada di grup sudah ada yang bertanya. Boleh tolong dibacakan? Ya, dari Mbak Nur Agustin. Pertanyaannya, kenapa paman-paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal terpandang pada masa itu, yakni Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, dan sebagainya, tidak mau menerima ponakannya sebagai nabi dan berislam. Padahal sudah tahu kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, dan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu pertanyaannya ya? Iya. Ya, pertama koreksi dulu. Yang dari 3 nama yang disebut tadi, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, yang paman cuma 2. Abu Thalib sama Abu Lahab. Abu Jahal, Hisham, Amr bin Hisham, itu bukan paman Nabi, lain sukunya. Tapi nggak apa-apa lah, kita anggap paman-paman. Kan kita suka bilang juga paman, gitu, pada guru ngaji. Nggak ada masalah, gitu. Anggap aja begitu. Kenapa mereka itu kalau khusus Abu Thalib itu sebenarnya ya satu hal saja yang menghalangi dia. Bahwa dia mengatakan kan, di jilid 1 kita pernah bahas. Waktu Ali bin Abi Thalib ketangkep dalam tanda kutip. Ketangkep lagi sholat bersama Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika itu Rasulullah SAW dengan Ali bin Abi Thalib lagi sholat. Dipergoki istilahnya. Karena memang di waktu-waktu sholat suka tidak di tempat. Jadi Abu Thalib ini curiga. Muhammad sama Ali suka nggak kelihatan kalau di jam-jam tertentu. Dan terus-terusan gitu, cuma sekali 2 kali. Akhirnya dicari-cari sama dia. Karena sholatnya kan keluar dari Makkah. Tidak di dalam Makkah. Di Syaib, di jurang-jurang, di lembah-lembah Mekah. Lembah-lembah Mekah.
Ini Mekah nih. Kelihatan nggak? Ini Mekah. Nah, ini Ka'bah. Rasulullah biasanya kalau sholat tuh ambil lembah-lembah seperti ini. Lembah-lembah, tempat-tempat yang terpencil, jauh-jauh. Karena waktu itu memang belum ada perintah untuk terbuka. Ini rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sedang sholat atau baru selesai sholat, ditanya sama Abu Thalib sebagai berikut. Mana tadi pertanyaan? Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, bertanya kepada Muhammad SAW. Ma hadha dinul ladzi araka tadinu bih. Ma hadha dinul ladzi araka tadinu bihi. Apa itu agama, sistem kehidupan yang engkau agamai, yang engkau praktekkan atau yang engkau jalankan? Dijawablah oleh Rasulullah SAW, wahai pamanku, ini agamanya Allah, wa dinu malaika, agama para malaikat, dan seterusnya. Terus bahkan diajak sama Nabi. Kenapa engkau tidak ikut saja? Nah, pertanyaannya saya percepat. Abu Thalib berkata, inilah astati'u an ufariqa dina abai. Sesungguhnya aku tidak mampu untuk berpisah dari ufariqa. Tidak mungkin aku bercerai atau berpisah dari agama bapakku. Wa makanu alaihi. Dan seterusnya panjang. Tapi intinya satu, kenapa para paman-pamannya ini nggak mau masuk Islam, atau berat sekali bagi mereka untuk masuk Islam? Berat waktu itu bagi mereka untuk melepaskan diri dari kejahiliahan atau agama yang diada-adakan. Makanya disebut din aba. Ya, seperti itu. Jadi manusia itu biasanya suka berat meninggalkan mainstream. Jadi kalau semua orang melakukan sesuatu, agak berat untuk tidak melakukannya. Ya. Di kalangan orang pada merokok semua, itu berat banget untuk nggak ngerokok. Di kalangan orang-orang misalnya berjudi gitu ya, susah banget untuk nggak berjudi. Biasanya begitu. Jadi kebatilan itu punya arus, punya daya dorong. Orang untuk keluar dari kebatilan itu harus punya kekuatan untuk keluar darinya. Jadi nggak gampang, nggak kayak kita membalikkan ya gitu, nggak begitu. Jadi perlu waktu. Jadi Abu Thalib masih membela Rasulullah, ya, lakukan apa yang kau lakukan, akan saya lindungi sampai saya meninggal. Lalu setelah meninggal kan kemudian diputuskan dipegang oleh Abu Jahal waktu itu, kepemimpinan Ka'bah, kepemimpinan Mekah, ya. Sehingga Rasulullah akhirnya mendapatkan kesempatan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Kalau Abu Jahal itu memang sudah dari dalam dirinya memang dia gak suka dengan kebenaran. Nah, kalau Abu Lahab juga seperti itu. Jadi biasanya manusia untuk keluar dari kejahiliahannya atau keluar dari lingkungan yang tidak bagus itu biasanya berat. Berat karena melawan arus. Ya. Coba berenang melawan arus kan berat kan? Yang paling enak apa? Ngalir ngikutin arus. Makanya manusia itu kadang-kadang suka bilang, ya sudahlah saya mengalir aja. Itu bahaya juga tuh. Iya kalau lingkungannya bagus, ngalirnya bagus. Kalau lingkungannya batil, ngalirnya kepada kebatilan. Nah, makanya perlu kita betul-betul belajar agama ini supaya kita tidak terombang-ambing, tidak terbawa arus yang justru menjauhkan kita dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun secara fikih nanti ada perbedaan tentu saja tentang larangan-larangan ini. Tapi itu kira-kira jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Insya Allah sudah jelas ya Mbak Nur. Yang pertanyaan kedua Pak Ustaz dari Mbak Mary. Boleh? Ya. Pertanyaannya, bagaimana Ustaz kita bisa meneladani sirah Nabi secara konsisten? Karena selama ini kayak mungkin kita sendiri merasakan kurang konsisten gitu Ustaz ya. Ya. Ustaz. Ya. Waduh, konsisten ya. Konsisten itu kira-kira istiqomah ya, istiqomah. Jangan-jangan ada orang namanya istiqomah juga di grup ini. Waduh, ya. Ada kan dia. Oh, ada ya. Lah udah ikut itu aja, istiqomah. Ya kalau untuk meneladani sirah nabawiyah ini kan pertama harus dibaca dulu. Dibaca juga harus dibaca dengan tertib ya, dari A sampai Z. Jangan loncat-loncat. Dari sejak Nabi pertama masuk
jadi dari kelahiran Nabi kalau perlu sampai dengan wafatnya Rasulullah SAW itu kan ada hikmah dalam perjalanan. Berarti harus dibaca dan ditelaah, kemudian diambil hikmah-hikmahnya. Nah itu baru tahap 1. Ya. Itu aja udah banyak yang malas. Iya kan, baca sendiri malas, datang ngaji malas, jadi saya bingung mau gimana. Kalau baca sendiri kuat ya nggak apa-apa mungkin ya bisa baca sendiri. Tapi kalau baca sendiri baru 5 menit pegang bukunya udah ngantuk. Datang ke pengajian sama, pengajian 5 menit ngantuk juga, emang ngantuk kan orangnya. Jadi ya itu mungkin perlu diruqyah dulu, pokoknya lepas dulu dari segala macam kesulitan-kesulitan gitu ya. Jadi jadi orang kan harus ada kekuatan nih untuk melawan hawa nafsu kita kan. Kata Nabi SAW, al-kayyisu min ummati mandana nafsahu amila lima ba'dal maut. Yang paling cerdas di antara umatku itu ada 2 kriterianya. Yang pertama, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi kalau orang dikit-dikit ke bawah maksiat, itu sebenarnya perlu perjuangan dia. Karena kalau enggak cerdas itu. Jadi cerdasnya Nabi bukan yang pinter aja, tapi orang yang mandana nafsahu, bisa membatasi hawa nafsunya. Hawa nafsu itu nggak bisa hilang. Kalau hawa nafsu hilang, nanti gimana? Ketemu istri, ketemu suami. Nggak ada nafsu sama sekali. Dilihat doang dari jauh. Nggak jadi. Nafsunya itu harus didana, dikelola. Maksudnya dana. Makanya diatur. Ya, supaya keluarnya ke tempat yang memang dibolehkan. Keluarnya kedorong ke tempat yang memang bagus. Kan orang untuk berjuang fisabilillah juga perlu dorongan nafsu yang kuat gitu ya. Kalau enggak kan dia lembek ngelihat ada masalah mundur, kurang daya dorong yang kuat. Nah, itu satu. Wa mandana nafsahu, mengelola nafsnya. Ya. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Yang orang itu menghabiskan waktunya untuk beramal. Wa amila itu dari amala, beramal, wa amila lima ba'dal maut, untuk apa yang menanti dia setelah kematian. Maksudnya beramal untuk kehidupan di akhirat. Jadi begitu. Ya, jadi untuk meneladani, pertama tadi sudah dibaca, yang kedua memahami bahwa itu adalah contoh yang paling bagus dari Rasulullah, ya. Qudwatun hasanah, contoh paling bagus. Dan yang ketiga tadi adalah mengendalikan diri, mengendalikan emosi, dan kemudian diri kita ini untuk sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan seperti itu. Dan diulang-ulang tentu saja. Ya, diulang-ulang karena ya nggak bisa sekali baca dan nggak bisa juga sekali sekali waktu pelaksanaannya. Harus terus-menerus. Mudah-mudahan kalau kita dan jangan lupa doa itu juga. Kadang-kadang orang sudah berusaha, saya sudah berusaha, tapi gagal terus. Pertanyaannya sederhana sebelum tanya usahanya. Sudah doa belum? Gitu. Belum doa. Nah, itu dia masalahnya. Oh, saya sudah doa terus tapi nggak berhasil. Udah usaha belum? Gitu. Jadi seimbang tuh antara amal dan ikhtiar dan doa, yang berdoa. Kadang-kadang orang suka meremehkan doa. Apalah doa? Penting usaha. Enggak, usaha dan doa itu beriringan. Nah, dari itu baru kita nanti lihat metodenya benar nggak, efektif nggak, ya, dan sebagainya. Baru kita lihat sisi-sisi yang lain. Yang 2 itu dulu. Nah, kalau mentok misalnya, sudah doa, sudah, usaha, sudah, tapi masih mentok juga, Ustaz, bagaimana? Sholat malamnya. Sudah, sholat malamnya, udah nih, begini-begini. Masih mentok juga, masih. Lihat sodakohnya. Sudah, Ustaz, sudah sodakoh. Ya, tinggal nunggu waktu. Karena Allah ternyata butuh kita. Butuh kita untuk konsisten. Jadi, runutannya begitu. Ada niat yang baik. Ada usaha. Ada doa. Kemudian cara-cara untuk memudahkan turunnya rizki, ya. Rizki kan bukan hanya harta. Termasuk masalah-masalah yang kita hadapi itu juga rizki kalau kita bisa menyelesaikannya. Depan ada masalah, selesai, itu rizki. Orang tuh rizki selalu duit. Padahal tidak semua masalah selesai dengan duit. Kalau selesai masalah, itu rizki. Jadi kadang-kadang mendefinisikan rizki. Makanya minta doa. Saya sudah sholat duha bertahun-tahun, tapi nggak dapat juga. Ya, ini cari apa? Ternyata duit. Gitu. Jadi kira-kira begitulah. Setelah itu ya sodakoh, jangan lupa sodakoh. Ya, orang yang sodakoh itu diantaranya ya terlepas dari masalah-masalah. Orang yang gemar sodakoh bisa maju. Orang yang bersodakoh banyak ini kaitan dengan sodakoh. Termasuk juga istiqomah. Ya, istiqomah itu diantaranya. Mau tambahin lagi puasa. Nah, puasa sunnah, ya, bukan puasa yang wajib. Itu semua kalau kita cek semua, insya Allah kita akan istiqomah di dalam kebaikan. Kalau kita tidak mau usaha, ya Allah nggak akan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu sendiri mau mengusahakan perubahannya. Tapi itu saja nggak cukup ya. Doanya, sodakohnya, sholat malamnya, ya, sholat nafilahnya, tambahan-tambahannya dan sebagainya. Masih mentok juga, kata Buya Hamka, cek orang tuanya. Ada juga yang begitu tuh. Kalau Buya Hamka itu di tasawuf modern itu saya mengatakan, orang sudah usaha semua, udah mentok, semuanya udah dilakukan, tapi masih mentoknya. Cek orang tuanya. Ternyata apa? Ya mungkin dia durhaka, mungkin dia ada hal yang menyakiti hati orang tuanya. Datangin orang tuanya, minta, cium tangannya, kalau perlu cium kakinya. Kalau perlu cium kakinya. Sampai kemudian kita dapat ridhonya. Kalau sudah dapat ridhonya, waduh, kalau sudah dapat ridho orang tua tuh pintu kebuka, kewalahan nanti kita. Dari pintu rezeki datang, dari pintu ini datang. Insyaallah. Begitu ya. Apalagi yang kebayang ya sudah, seperti itulah kurang lebih plus minusnya. Yang jelas kita lakukan semua yang berkaitan dengan perintah Allah dan menjauhi larang-larangan. Mudah-mudahan kita konsisten kalau sudah seperti itu, insyaallah. Beri pertanyaan Bu Mary ya. Cukup, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan yang ketiga ya Ustadz ya. Boleh. Ya, dari Mbak Nia. Ya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana kira-kira sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menghadapi kaum ateis atau komunis yang ingin mengebiri kaum Muslim dan ingin menghilangkan Islam? Ya. PKI ya. Zaman Rasulullah nggak ada PKI. Nanti bid'ah juga kata orangnya, hati-hati juga kita. PKI itu kan sebenarnya sederhananya begini, jangan terbuai dengan nama, karena nanti ada yang namanya bukan PKI, tapi ternyata PKI. Nah itu, jadi jangan tertipu dengan nama. Intinya itu lihat apa yang diajak. Kalau mengajak kepada tidak percaya kepada Allah, apapun namanya harus kita lawan, harus kita tinggalkan. Jadi jangan kita dia bukan PKI, apa? PTTTI, nggak tahu apa. Saya nggak sebut, nanti jadi delik. Ya bisa jadi namanya apa saja. Jadi jangan ketukar sama nama, jangan ketipu sama nama. Yang penting esensinya apa? Ngajak anak-anak muda teler. Apapun namanya, harus dilawan. Ngajak anak-anak muda meninggalkan sholat. Bikin acara jam 5 sampai jam 7. Berarti sengaja nih mau ninggalin maghrib. Kalau enggak, masa iya dari jam 7, jam 5 sampai jam 7. Kan bisa dibikin jam 4 sampai jam 5. Atau bisa jam 4 sampai jam menjelang maghrib. Kalau ada sebuah institusi, suatu perkumpulan, sebuah partai yang sengaja rapatnya mentok-mentoki dengan sholat, bisa jadi sebenarnya PKI juga tuh cara berpikirnya. Ya kalau enggak ngapain? Di negeri yang mayoritas muslim, kalau di negeri yang mayoritas muslim lain urusan, ya enggak sholat itu kan. Malah justru di negara-negara yang mayoritas non muslim kadang-kadang malah ngasih kesempatan. Ya. Ngasih kesempatan, siapa yang muslim silahkan, mau sholat dulu silahkan. Jadi jangan tertipu dengan bungkusnya. Bungkusnya bisa apa? Memang PKI punya kasus buruk di Indonesia ini kan. Udah berontak tahun 48. Ketika kita lagi berperang melawan Belanda, dia nusuk dari belakang. Kemudian 65, kemudian sekarang ini ya bangkit lagi. Karena apa? Dari mana kok bisa bangkit ngomong PKI? Lah itu Undang-Undang Nomor 25 tahun 67 itu 66 67. Itu yang melarang PKI, malah yang masukin. Berarti ada indikasi yang nggak mau masukinnya ini simpati kepada PKI paling tidak. Atau simpati kepada komunismenya itu, ateismenya itu. Hati-hati. Apapun lah dia sebut, misalnya siapa tahu nanti PKI-nya bikin istilah PKI bersyariah. Ayo, bingung. Loh, tapi PKI tapi syariah. Bingung. Enggak bingung. Kita lihat nih, Mas, ngajak sholat enggak? Ngajak ini enggak? Ngajak ini enggak? Ngajak ini enggak? Jadi jangan tertipu dengan label-label halal. PKI, labelnya halal, bahaya juga tuh. Ya, enggak boleh. Jadi tetap harus hati-hati kita. Bagaimana menghadapinya? Zaman dahulu Rasulullah SAW kepada orang-orang, nggak usah yang ateis, ada orang yang munafik saja diusir dari Masjid Nabawi. Munafik aja. Munafik itu statusnya masih muslim. Masih beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi suka membuat hal-hal yang merugikan umat Islam. Itu munafikin. Apa yang dijadikan contoh oleh Nabi? Ya, kaum munafik ini. Orang munafik ini dikasih 3 kali
dikasih 2 kali teguran. Kalau dia 2 kali teguran tidak mengindahkan juga, maka diusir dari Masjid Nabawi. Makanya orang-orang itu akhirnya berkelompok bikin bebasin lahan di 12 orang. Jadi 1 dibuang, 2 dibuang. Ada di Sirah Nabawiyah jilid ke-2. Nanti kalau sampai sana kita bahas. Atau udah lewat? Enggak. Nah, itu mereka diusir dari Masjid Nabawi. Ada satgasnya. Rasulullah punya namanya Khalid bin Zaid bin Qulaib An-Najjari Al-Khazraji Al-Ansari. Kaum Ansar dipimpin sama Khalid bin Zaid. Kata Nabi, ini orang ini keluarin dari masjid. Kenapa? Udah 2 kali disuruh taubat, masih aja ngomongin Nabi di belakang. Masih aja jelek-jelekin keluarga Nabi. Masih saja menghasut kaum muslimin. Sudah 2 kali diingetin, masih tidak mau juga, keluarkan dari Masjid Nabawi. 1, terus nanti 2, 3. Ketika jumlahnya 12, menurut Ibnu Ishaq, mereka bebasin lahan, bikin masjid baru, khusus untuk kaum munafikin. Namanya Masjid Ad-Diror. Masjid Ad-Diror. Tidak jauh dari Kuba. Aduh, pertanyaan satu lagi tinggi banget, harus pakai kursi, nggak usah lah. Intinya kalau dari Madinah, kalau kita kan kadang-kadang pasti diajak ke Kuba. Masjid pertama yang dibangun ketika Rasulullah hijrah, itu Masjid Kuba. Sholat 2 rakaat di situ dapat keutamaan seperti layaknya orang yang umroh. Jadi kalau lagi ke Madinah, jangan lupa ke Masjid Kuba. Nah, tidak jauh dari Masjid Kuba itu ada dulu bekas Masjid Ad-Diror, dibakar sama Nabi SAW, perintahkan untuk dibakar. Itu masjid orang munafik, dibangun tahun 3 Hijriah, dibakar tahun 9 Hijriah. Berapa tahun? 6 tahun, kurang lebih. Berdiri. Dinasihati Rasulullah berkali-kali. Nggak mau juga. Memisahkan diri. Sholat sendiri. Ada imamnya sendiri. Akhirnya kata Nabi, pulang dari Tabuk, perintahkan Az-Zubair bin Awam sama Ali bin Abi Thalib bakar masjid itu. Bakar. Tegas. Ya. Cuman jangan sekarang ada masjid apa yang aneh dikit kita bakar-bakar, jangan. Kita cek dulu orangnya. Kan lagi COVID-19 ini kan banyak masjid sepi juga, jadi jangan langsung main bakar. Harus tidak boleh main hakim sendiri. Kita laporkan dulu. Kalau ada yang kesesatan, kita laporkan dulu. Kan ada MUI. MUI itu masih bagus. MUI itu ya. Alhamdulillah kemarin atas inisiatif MUI kan meminta untuk membatalkan, bukan untuk mengundurkan, membatalkan RUU HIP. Alhamdulillah, tadinya hampir gol tuh. Alhamdulillah ada 1 partai kan, ada 2 partai yang tidak taken kan, PKS sama fraksi Keadilan Sejahtera dengan fraksi Demokrat yang tidak tanda tangan di RUU HIP. Yang lain tanda tangan. Alhamdulillah dokumennya ada, jadi nggak bisa dibohongi nanti. Ingat, hati-hati. Ini dengan sendirinya merupakan catatan sejarah bahwa nyaris lolos di tengah COVID-19, kita lagi berjibaku melawan wabah, ada sekelompok orang ingin masukkan rancangan undang-undang yang tidak memasukkan TAP MPR nomor 25 tahun 1967 tentang pelarangan PKI, Marxisme, dan pemikiran-pemikiran komunis lainnya. Berarti patut diduga mereka ini simpatisan, atau kalau bukan simpatisan, orang goblok, mau-maunya diajak-ajak untuk merancang undang-undang yang mau menghancurkan Pancasila ini di bumi Indonesia ini, yang sudah perasan dari perasan, mau diperes lagi. Nah, saya jadi emosi, udah cukup gitu aja. Ya, Ustaz, satu lagi saja. Ada satu Boleh. nggak Ustaz? Tanya bisa Ustaz? Terakhir ya, Bisa tanya Ustaz? boleh. Terakhir yang ini. Oh iya, ini pertanyaannya agak ringan sedikit Ustaz. Saya nggak percaya pertanyaan ringan. Tadi saya tertarik sekali dengan napak tilas perjalanan Nabi di Lembah Badar. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, untuk Lembah Badar itu apa dilestarikan sampai saat ini dan bisa dilakukan untuk perjalanan umum Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi siapa ini Bu ya? Dengan Ibu Muji, Pak. Bu Muji Pak. Bu Muji. Baik, Bu Muji, insya Allah. Ya. Setahu saya tempat itu sekarang lagi ditutup, entah renovasi atau gitu, apa, karena ada masjidnya, Masjid Al-Arish. Masjid itu lokasinya sama dengan lokasi tendanya Nabi yang dibangun oleh kaum Ansor. Dulu ada tenda selama perang itu. Nanti tenda itu sekarang dibangun masjid, tapi masjidnya ditutup, termasuk sumur, satu-satunya sumur juga ditutup. Tapi pelangnya masih ada, pelang tempat pertempuran Badar sekaligus pelang nama-nama syuhada Badar. Orang-orang yang syahid di Badar ada di situ.
Oh, di situ. Ya, jadi masih Oh, masih iya, Ustaz. masih bisa didatengin. Kalau sekarang lebih Iya, mudah Ustaz. mendatanginya karena visanya boleh ke sana. Dulu kalau visa umroh nggak boleh ke sana, harus curi-curi kita, harus pakai orang Arab Iya, setempat iya. ya. Jadi kalau sekarang udah boleh. Iya. Kalau mau dibawa ke sana, Bu Oh, Puji gitu ya. boleh, nggak ada masalah. Bu Boleh, Puji, boleh, maaf. Ustaz. Saya Oh ya, kepingin. Insya saya Allah ikut aja kalau nanti. kalau ada kesempatan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, satu lagi Ustadz ya. Ada satu pertanyaan. Jam berapa ini? Baik, ya. Dari Mbak Indira. Ya. Pertanyaannya, bagaimana menyikapi aliran Syiah? Apa yang harus dilakukan jika dalam lingkungan keluarga ada yang terpapar dan terjerumus aliran Syiah? Waduh, harus disinfektan. Ya, karena kan Syiah ini kan sebenarnya di zaman Nabi tidak ada. Jadi kalau mau nanya bagaimana Nabi menyikapinya, ya nggak ada. Tapi bukan berarti kemudian jadi boleh. Ya, kan banyak yang tidak ada di zaman Nabi, terus muncul di belakangan hari. Ini terjadinya ini singkatnya kalau secara sejarah, kan setelah Rasulullah meninggal kan diganti oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian diganti oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar, Utsman bin Affan. Nah, Utsman itu kemudian terbunuh, ya, dibunuh oleh orang-orang yang dihasut oleh Abdullah bin Sabah, makanya disebut pergerakan Sabaiyah. Nah, dari 3 kota, dari Kufah, dari Basra di Irak, dan dari Fustat. Belum ada Kairo zaman dulu, dari Mesir. Datang ke Madinah, bikin masalah. Singkat cerita, akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan. Nah, ketika terbunuh, kemudian orang mencari penggantinya. Nah, ketika mencari pengganti, keluarga kerabatnya Utsman bin Affan yang berkedudukan di Damaskus, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan, mengatakan, saya khalifah sekarang. Tapi di Madinah, orang nggak menganggap itu sah. Yang diangkat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, karena yang paling pantas di antara sahabat yang masih ada waktu itu. Nah, terjadilah bentrok antara kedua ini. Awalnya tidak ada bentrok. Aslinya, kata Ali, saya akan usut untuk urusan siapa-siapa yang membunuh Utsman ini. Tetapi saya akan memprioritaskan kesatuan dulu. Nggak boleh ada perpecahan seperti ini. Benar. Dari Damaskus mengatakan, kami tidak mau melepaskan klaim kekhilafan ini sebelum Utsman bin Affan diusut siapa yang bunuh dan harus ditangkap dan diadili. Kisos. Karena mati, terbunuh. Dan ini juga benar secara fikih. Orang yang mati, apalagi khalifah, harus dicari masalahnya. Cuman masalahnya, waktu itu selisih waktunya itu Ali duluan sedikit secara waktu. Jadi Ali lebih legitimate, lebih diterima. Sehingga yang ini dianggap sebagai pembangkang. Makanya akhirnya terjadi peperangan. Nah, ketika peperangan terjadi ini, ada kelompok Sabaiyah masuk di kelompongan Ali dan masuk juga di rombongan Muawiyah. Nah, ketika bertempur, kemudian tak jadi bertempur itu tidak habis-habisan, hampir kalah sebenarnya Muawiyah. Akhirnya orang-orang kemudian mengatakan, kita kembali kepada Quran, kita kembali kepada Quran. Akhirnya Ali berhenti. Nah, ternyata ini jebakan saja. Ya. Terjadilah fitnah kedua. Nah, fitnah kedua ini kemudian menyebabkan sebagian orang-orang kelompok keluar dari Islam, namanya kaum Khawarij. Jadi Khawarij keluar duluan, keluar kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini keluar mengatakan semua orang berdosa. Akhirnya mereka mengirim, orang yang berdosa boleh dibunuh. Nah, itu Khawarij. Akhirnya yang dibunuh 3 orang ditarget. Muawiyah mau dibunuh, kemudian Amr bin As sebagai pelaksana tahkimnya itu mau dibunuh juga, Ali bin Abi. Dari 3 orang yang meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib. Singkat kata begitu. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh, banyak pendukungnya tak terima. Maka jadilah mereka Syiah. Awalnya Syiah hanya kelompok-kelompok saja. Namun lama-lama menguat, akhirnya menjadi sekte. Akhirnya awalnya masih Muslim. Awalnya itu mereka ya sahabat-sahabat, sebagian tabi'in. Ya, saya kata gitu. Tapi ketika mereka kemudian memuja-muji Ali berlebihan, ini juga ada faktor Abdullah bin Sabah lagi, menuhankan Ali. Bahkan mengatakan, mengklaim, ada Syiah yang mengklaim bahwa dulu Jibril keliru menurunkan ayat. Harusnya bukan ke Muhammad, harusnya ke Ali. Akhirnya makin ekstrim lagi. Akhirnya kemudian mereka punya ajaran sendiri. Dan dengan segala macam klaim-klaim itu di belakang hari munculnya. Nah, sampai sekarang yang kita temukan, ya yang begini-begini ini. Yang kemudian kotoran orang disiram-siram, itu katanya kotoran, imam mereka itu mensucikan. Ini kan melanggar banyak syariat. Ya. Dan seterusnya. Gimana ngadepinya kalau ketemu yang seperti ini? Sebenarnya, orang itu tak akan mau ikut ke Ali, atau maksudnya tidak akan mau ikut menjadi Syiah. Kalau cinta kepada Ali, kita semua cinta kepada Ali. Cinta kepada Hasan dan Husain, cinta kita semuanya. Tapi tidak sampai menjadikan kita Syiah.
Jadi sebenarnya pertama kali yang penting tuh supaya terhindar keluarga dari Syiahisme ini atau kesyiahan ini adalah dengan cara belajar sejarah. Yang benar ya, ambil sumbernya jangan sumber yang di otak-atik. Sumber yang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sumber yang bisa dipertanggungjawabkan otentisitasnya. Itu yang pertama. Itu yang membentengi kita sehingga kita tidak, karena Syiah ini biasanya masuknya kalau Indonesia disetirnya lewat emosi. Bayangkan dulu Husain bin Ali, cucu Nabi, dipantai di Karbala. Apakah engkau enggak sedih? Sedih. Akhirnya sedihnya nih merata-rata, mukul-mukul mukul-mukul dada, robek-robek baju, cakar-cakar, mukul-mukul sana sini. Itu sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Islam. Akhirnya orang kebencian memuncak. Akhirnya baru masuklah itu tentang pendidikan tentang Syiah. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah kebalang ada yang kena, oh ya Allah ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lebih parah daripada corona sebenarnya. Kalau corona itu mudah-mudahan akidah masih terselamatkan, tapi kalau kena Syiah ini berat. Ya saya katakan berat apa adanya, karena biasanya kalau sudah sampai dia memproklamirkan dirinya Syiah, itu berarti dia kuat banget tuh. Karena kalau Syiah yang masih awal-awalan itu suka diem-diem, ngumpet-ngumpet, karena mereka ada satu akidahnya namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan identitas. Nah, itu ada juga yang Syiah yang sembunyi-sembunyi. Tapi kalau yang sudah berani terang-terangan mengatakan saya Syiah, nah itu sudah tuh. Sampai mengatakan dirinya Syiah, itu berarti sudah berjagoan lah istilahnya. Ya, sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Nah, yang seperti ini harusnya konsultasi dengan para ulama yang memang spesialis di sini. Spesialisasi anti Syiah nih. Di Indonesia itu yang paling terkenal Ustadz Farid Uqbah yang biasa menghadapi Syiah. Perlu juga mungkin konsultasi. Coba cari di internet nomor beliau, kontak bagaimana menghadapinya, dan baca dulu tentang apa itu Syiah. Banyak kan bukunya, tapi banyak bukunya jangan yang dari Syiah. Ada tuh Syiah menurut Syiah. Makin sesat itu, sesat dan menyesatkan. Ada tuh yang Syiah menurut Syiah. Supaya adil, bacalah Syiah dari pandangan Syiah. Kita tidak sedang mau adil dengan Syiah, kita mau membersihkannya. Adil sama Syiah. Itu sudah secara pemikiran udah keliru. Ya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya doakan supaya nggak nyebar tuh, karena biasanya dia merekrut satu awalnya, terus nanti dua dari pengajian keluarga. Jadi bentengi lah. Datangkan ustadz yang mengerti tentang Syiah secara benar dan kemudian membentengi. Pertama, jadi sebelum menyelamati orang itu, bentengin yang lain dulu. Ya. Nanti kita ke arah dia hanya kebal, tapi saudara yang lain kena. Nanti kena. Makin lama makin berat. Sebentar saya tunjukkan buku, kalau mau baca buku yang paling bagus. Kalau yang mau tebal yang segini nih, 1058 halaman. Kalau kuat bacanya, monggo. Usul Mazhab Syiah, uraian dan kritik terhadap doktrin-doktrin Syiah Imamiyah, Dr. Nasir bin Abdullah bin Ali Al-Qafari. Lengkap dari A, B, C, dan D. Ya, di screenshot atau bagaimana? Tadi tanya saya. Penerbitnya Al-Qawam. Saya tidak jual buku ini. Tapi pernah dulu saya jual, tapi udah pegel berat buku ini jualnya. Kemudian yang berikutnya, ini lebih filosofis. Buat yang mikir nih, kalau kebetulan yang masuk Syiahnya itu tipe pemikir ya, tipe berpikir, deep thinking, ya, mikir dalam. Nah, kasih buku ini tipis. Habis dia lawan buku ini. Bukan sekedar mazhab, oposisi dan heterodoksi Syiah. Dr. Syamsuddin Arif dari INSIS, rekomendasi yang ini. Tipe pemikir pakai yang ini. Tipe yang ikut-ikutan hantam pakai ini. Kalau ngantuk tidur pakai ini. Tebal banget ya Allah. Dua itu aja. Baca yang baik, bentengi keluarga. Kalau sudah ada yang terindikasi, bentengi dulu sebelum jadi di ibarat satu penyakit gitu. Beresin dulu kelilingannya, baru yang ini. Karena biasanya kalau sudah dalam enggak nyerah dia. Dia lebih siap terbuang dari keluarganya daripada keluar dari Syiahnya. Kalau sudah sampai segitu, kalau baru ikut-ikutan, baru ya Husain, masih bisa tuh diobati. Tapi kalau udah diem tuh, udah diem gitu, nggak mau ngomong apa-apa, keras gitu,
Rata-rata agak susah. Tapi Ustadz Farid Uqbah lebih ngerti daripada saya. Langit dan bumi lah. Beliau lebih paham lah bagaimana menghadapinya. Kalau ada seperti itu, mending minta bantuan beliau aja. Dr. Farid Uqbah. Uqbahnya pakai O. Orang Indonesia. Begitu Bu. Tadi pertanyaan dari siapa ya yang terakhir? Bu Indira ya? Ya, Bu Indira. Mudah-mudahan keluarganya selamat. Mudah-mudahan yang lain nggak ikut-ikutan. Karena kalau udah masuk agak susah keluarnya. Agak susah keluar. Jadi tidak nakut-nakutin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Karena tidak ada yang mustahil. Doakan, jangan lupa. Bisa jadi dia baru ikut-ikutan. Biasanya orang depresi itu paling cepat masuk Syiah. Depresi, sedih, tidak ada teman. Wow, cepat Syiah masuk di situ. Makanya jangan sering-sering sedih. Bergembiralah. Ya. Masih banyak ampunan Allah, rizki dari Allah. Jazakallah Ustaz atas begitu besar, begitu banyaknya paparan yang disampaikan kepada kami semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk lebih membawa kehikmatan di pertemuan kita kali ini, kami mohon Ustadz bisa membacakan doa penutup untuk kegiatan hari ini. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadim wa yal hajjat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min fitnati adzabil qabri wa min fitnati adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal ya aziz ya ghaffar ya qahhar ya jabbar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita telah menyelesaikan kajian kita Sirah Nabawi secara online. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, dari 5 pertanyaan penanya yang mengajukan pada kami pada saat ini, insya Allah ada 2 orang yang akan mendapatkan voucher gratis 25 pulsa. Yaitu, saya akan bacakan, yaitu yang pertama untuk Mbak Nur Agustin ya. Selamat Mbak Nur. Mbak Nur masih ada nggak di situ? Mungkin udah live Bu. Oh udah live ya, alhamdulillah. Ya Mbak Nur ya. Kemudian yang kedua Mbak Mary yang awalan ya. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz yang telah meluangkan waktu dan ilmu kepada kami di sini, dan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang begitu Masya Allah ya bersemangat dalam jadah ilmu ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Insya Allah kegiatan ini akan kita laksanakan ya Ustadz ya, sebulan sekali di pekan ketiga. Insya Allah. Insya Allah Ustadz ya. Baik ibu-ibu, dimunculkan mintanya biar kita bisa salam kepada Ustadz.
Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, sama-sama. Sehat semua ya, Bu ya. Ya, sama-sama Ustaz. Alhamdulillah. Sehat semua, Alhamdulillah. dilindungi Allah semua. Allah. Insyaallah. Bisa difoto. Ustaz. Ya. Mudah-mudahan nanti bulan Juli udah bisa tatap muka. Kalau belum ya online lagi ya, berarti. Amin. Allah. Amin. Amin ya Allah. Baik, saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Ya, Ibu-ibu, bisa saya langsung nonaktifkan ya? Ya, terima kasih Mbak Yunarti. Ya, sama-sama ya, Mbak Lina, Mbak Syifa, Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana sih caranya biar bisa kita ada di situ? Jadi tamu dulu, jadi host. Mana tidak? Jadi host dulu. Berlin jadi pembicara aja. Bu Erlin lagi di mana nih, Bu Erlin? Lagi merayu. Merayu gua. Merayu, Bu Erlin, merayu. Bisa nggak HP-nya? Ya, start video, betul. Start video. Start video. Di rumah tuh, Bu Erlin lagi di rumah sini. Aku screenshot ya, Berlin. Umi Erlin bikin apa namanya halal bihalal DPRA. Iya udah selesai. Nah, dirimu baru nyadar. Oke, saya akhiri ya ininya grupnya. Ya, terima kasih banyak, maaf lahir batin. Izin live juga ya. Ya, Kurang assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum. Salam.